Komposisi kekuatan politik, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Pilkada 2024. Pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapancalagosa melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Selasa 27 Agustus 2024. Pasangan I Gededana dan I Nengasewadi melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Kamis 29 Agustus 2024. Dari ketiga pasangan tersebut, dua pasangan didaftarkan melalui jalur partai politik yaitu pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapancalagosa dan pasangan I Gededana dan I Nengasewadi. Sedangkan pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya didaftarkan melalui jalur perseorangan atau yang dikenal secara umum sebagai calon independen. Pendaftaran untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada Pilkada 2024 ini melalui jalur partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Apabila partai politik atau gabungan partai politik memiliki perolehan suara 8,5% dari jumlah suara sah pada pemilihan umum 2024. Hal ini karena jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap di Kabupaten Karangasem sebanyak 388.854 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap tersebut sesuai dengan kategorisasi persentase dukungan yang telah ditentukan, termasuk dalam rentang persentase dukungan sebanyak 8,5%. Sesuai hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada pemilu 2024, total suara sah peserta pemilu sebanyak 310.341 suara. Sehingga persentase dari suara sah dengan pembulatan ke atas sebanyak 26.379 suara. Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon peserta pemilihan paling sedikit memiliki perolehan sebanyak 26.379 suara. Sedangkan pendaftaran untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada Pilkada 2024 ini melalui jalur perseorangan. Pasangan bakal calon harus didukung paling sedikit 8,5% dari penduduk yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilu 2024, yaitu sebanyak 33.053 jiwa dengan persebaran paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan, yaitu 5 kecamatan. Pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapancalagosa. Pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapancalagosa diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem. Partai Golongan Karya memiliki 50.960 suara atau 16,42%. Partai Nasdem memiliki 41.395 suara atau 13,34%. Akumulasi suara dari kedua parpol tersebut sebanyak 92.355 suara atau sebanyak 29,76%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapancalagosa sebanyak 92.355 suara atau sebanyak 29,76%. Pasangan I Gededana dan I Nengasewadi.
Pasangan I Gede Dana dan I Nenga Sewadi diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 50.164 suara atau 16,16%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 99.575 suara atau 32,09%. Partai Hati Nurani Rakyat memiliki 6.917 suara atau 2,23%. Partai Demokrat memiliki 33.876 suara atau 10,92%. Partai Solidaritas Indonesia memiliki 4.634 suara atau 1,49%. Partai Perindo memiliki 10.050 suara atau 3,24%. Akumulasi suara dari keenam parpol tersebut sebanyak 205.216 suara atau sebanyak 66,13%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan I Gede Dana dan I Nenga Sewadi sebanyak 205.216 suara atau sebanyak 66,13%. Pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya. Pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan atau independen dengan dukungan penduduk yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual sebanyak 33.128 jiwa dengan persebaran di 8 kecamatan. Bila jumlah dukungan tersebut dikaitkan dengan jumlah suara sah hasil pemilihan umum 2024, maka bisa dikatakan bahwa dukungan kepada pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya sebanyak 10,67%. Komposisi dukungan politik awal terhadap pasangan yang telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Karangasem dapat digambarkan sebagai berikut. Pasangan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca-Lagosa didukung suara partai politik sebanyak 92.355 suara atau 29,76%. Pasangan I Gede Dana dan I Nenga Sewadi didukung suara partai politik sebanyak 205.216 suara atau 66,13%. Pasangan I Wayan Karisubali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya didukung sebanyak 33.128 jiwa atau sebanyak 10,67%. Komposisi dukungan politik awal ini ditampilkan sebagai gambaran semata, yaitu gambaran jumlah dan prosentase dukungan. Karena dapat dipahami bahwa dukungan dari hasil suara partai politik hasil pemilihan umum dengan dukungan penduduk secara langsung memiliki tipologi yang berbeda. Begitu pula, tipologi mesin politik berupa partai politik dengan kelembagaan yang dibentuk untuk penggalangan dukungan pada calon independen, tentu juga berbeda. Sekali lagi, ini semata hanya gambaran posisi dukungan dari masing-masing pasangan. Dengan dukungan politik awal tersebut, setidaknya pasangan bakal calon di Kabupaten Karangasem memiliki modal dengan kekuatan sebagaimana prosentase dukungan tersebut. Selanjutnya, apakah kekuatan politik awal ini akan berkorelasi terhadap kemenangan pasangan? Tentu, tidak serta-merta demikian, karena banyak faktor penentu lainnya. Dapat dilihat nantinya, apakah modal politik awal ini berbanding lurus terhadap hasil perolehan suara, atau tidak sama sekali. Kita lihat saja hasilnya nanti, setelah pemungutan suara. Demikianlah ulasan terkait komposisi dukungan politik awal
pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Provinsi Bali pada Pilkada 2024 ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.